Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini. Dan saya berharap juga bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari berikutnya, hari-hari seterusnya, saudara dan saya ada dalam sukacita oleh karena Tuhan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari ini Tuhan terus berikan kami kesempatan. Satu ucapan syukur kami adalah bahwa Tuhan terus-menerus memberikan kesempatan lewat pemeliharaan hidup yang kami rasakan hingga saat hari ini. Tuhan, ajarilah kami untuk mengucap syukur lebih baik. Ajari kami juga Tuhan untuk memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk menghargai hidup yang Tuhan beri. Ajari juga kami Tuhan untuk menghormati Tuhan yang sudah memberi hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari seri sebelumnya, itulah Roma pasal 2 ayat keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sedikit saya akan mengulang dari ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada kesempatan yang Tuhan inginkan untuk bisa kita hargai, kita manfaatkan, kita maksimalkan. Dan di kesempatan-kesempatan itu Tuhan inginkan kita bertobat. Sukacita yang luar biasa dari Tuhan, bahkan juga dari malaikat-malaikat di sorga, adalah ketika manusia yang berdosa mau datang kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan hidup yang tidak dikenan Tuhan. Sukacita terbesar dari sorga ketika saudara dan saya mau datang kepada Tuhan. Kita akan bacakan di Roma pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima ini pun juga firman Tuhan menjelaskan bahwa pertobatan itu yang ditunggu Tuhan. Pertobatan dari manusia yang berdosa itu yang selalu dinanti-nantikan Tuhan dari saudara dan saya. Pertobatan. Tetapi mari kita lihat dari ayat yang kelima ini. Oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan saudara tidak mengeraskan hati. Tuhan menginginkan saudara benar-benar menginsafi akan hidup saudara yang berdosa. Sedihkah Tuhan ketika saudara tidak menginsafi hidup saudara yang sudah berdosa? Sedih. Marahkah dia? Ya, marah. Kecewakah? Ya, kecewa. Bukankah itu juga yang terjadi pada zaman Nuh? Dalam Kejadian pasal 6 itu disebutkan bahwa Allah menyesal sudah menjadikan manusia. Allah menyesal sudah menciptakan manusia pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwa Allah memiliki kesabaran yang bisa dibatasi oleh Allah sendiri. Allah mengasihi saudara dan saya, ya. Allah ingin mengampuni saudara dan saya, ya. Tetapi kalau saudara tetap mengeraskan hati, oleh karena saudara tidak mau bertobat, disitulah kesabaran Allah habis. Tertutup kesempatan untuk kita bertobat. Maka hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman ini mengatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Tuhan sudah sediakan jalannya. Tuhan sudah sediakan kemurahannya. Tuhan sudah sediakan
hati yang terbuka, hati yang lapang. Tetapi oleh karena saudara tidak mau memanfaatkan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya, oleh karena saudara mengeraskan hati, tidak mau bertobat dengan mengatakan, biarlah hidupku seperti ini saja. Oleh karena dosa-dosaku yang sudah begitu luar biasa, biarlah neraka itu bagian saya. Jangan saudara pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah ada terungkap perkataan seperti itu, karena Allah adalah Allah yang mengasihi saudara. Paulus sendiri yang begitu hebat dosanya, membunuh pengikut-pengikut Kristus, menganiaya, menangkap, mengenjarakan. Tetapi Paulus sendiri seperti itu pun hidupnya, kejahatannya, moralnya, tetapi Tuhan memberikan kesabaran kepada Paulus. Itu sebabnya kenapa Paulus mengatakan ini. Oleh karena kekerasan hatimu, padahal Tuhan begitu sabarnya, kaya kesabarannya, kaya kelapangan hatinya, kaya kemurahannya. Paulus alami itu. Paulus menyadari hidupnya luar biasa jahat. Bahkan bisa saya katakan pembunuh berdarah dingin. Tetapi Paulus mendapatkan kesempatan. Dia tidak mau mengeraskan hati oleh karena Tuhan mengasihi dia. Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, murka di ayat yang kelima pasal 2 ini adalah murka yang menunjukkan kegeraman, kemarahan Allah. Nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ketika neraka itu akan ditentukan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, di sanalah tempatnya. Itulah murka yang dikatakan di sini. Kalau kita belajar di Roma pasal 1 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32 itu, murka adalah yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari, yang kita lihat di fakta hidup sehari-hari. Murka Allah terjadi di dunia ini. Itu yang dikatakan di Roma pasal 1 mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-32. Tetapi di pasal 2 ayat 5 ini, murka adalah berhubungan dengan batas kesabaran Tuhan yang sudah habis. Saudara meninggalkan dunia ini, mati, dan nanti akan ditempatkan Tuhan di neraka oleh karena saudara tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Maka hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri hari ini, dan kalau besok masih hidup, lusa masih hidup, hargailah kesempatan itu dengan mau datang kepada Tuhan yang sudah menyediakan jalan keselamatan. Dia datang untuk menebus saudara dari dosa. Maukah saudara hari ini? Jangan tunggu hari-hari berikutnya. Maukah saudara hari ini meninggalkan dosa-dosa saudara? Maukah saudara hari ini tidak mengeraskan hati? Oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, jangan terjadi firman ini dalam hidup saudara. Tapi lembutkanlah hati saudara. Berserulah kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau datang meninggalkan dosa-dosaku. Dan aku mau hidup untuk Tuhan. Jangan tunggu Tuhan membatasi kesabarannya. Jangan tunggu dengan menimbun murka atas dirimu sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan membuka hati lebar-lebar, lapangan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan mengingatkan kami kembali hari ini, bahwa hari ini adalah hari-hari yang Tuhan beri, di mana kami ditunggu Tuhan untuk menghargai hari-hari itu dan memanfaatkannya untuk menjadi momen-momen yang bisa kami isi dengan momen-momen perubahan bagi kami. Di dalamnya kami mau bertobat. Di dalamnya kami mau meninggalkan hidup kami yang penuh dengan pemberontakan dan dosa. Di dalam momen-momen itu kami mau berseru kepada Tuhan untuk mau datang kepada Tuhan dan tidak mau lagi hidup dalam dosa. Tolonglah kami Tuhan, karena Tuhan kaya akan kelapangan hati.
Tuhan kaya akan kesabaran, Tuhan kaya akan kemurahan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya memberkati. Shalom.